Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini di hari Selasa 19 Mei. Firman Tuhan kita terambil dari 1 Korintus 12 ayat 27 sampai 31. Firman Tuhan yang akan kita renungkan ini diberi tema hidupkan talenta dan karuniamu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kekal dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk hidup yang Tuhan anugerahkan. Dan malam hari ini kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu sebelum kami beristirahat. Tuhan pimpin kami dan kuasa Roh-Mu yang kudus itu. Beri hikmat bagi kami agar kami boleh mengerti dan memahami kehendak-Mu dan mau melakukannya dalam hidup beriman kami dari hari lepas hari. Mari ya Tuhan hadir dan bersabdalah bagi kami. Amin. 1 Korintus 12 ayat 27 sampai 31 firman Tuhan berkata demikian. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama dan yang akan menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Ya, hidupkan talenta dan karuniamu, Bapak Ibu. Paulus mengawali bacaan kita yang mengatakan bahwa kamu semua adalah tubuh dan kamu masing-masing adalah anggota. Nah, setiap anggota tubuh tentunya punya kemampuan masing-masing berdasarkan fungsi dan perannya. Nah, Paulus menganalogikan ini karena dia tahu bahwa dalam kehidupan jemaat di Korintus ada yang memang memiliki karunia yang berbeda-beda. Misalnya tanggung jawab yang Allah berikan, ada yang ditetapkan sebagai rasul, sebagai nabi, dan juga mereka yang Tuhan percayakan untuk menjadi pengajar. Nah, terlepas dari mereka, ada karunia-karunia lain yang diberikan, misalnya berkata-kata dalam bahasa roh, menyembuhkan, dan sebagainya. Nah, segala sesuatu yang kita miliki, yang merupakan talenta dan kelebihan, yang kita sebut juga sebagai karunia dan anugerah dari Tuhan, itu tidak akan bermanfaat ketika kita tidak berusaha untuk menghidupkan talenta dan karunia yang ada. Kalau kita tahu kita punya kemampuan tetapi kita tinggal diam, maka percuma saja apa yang Allah berikan bagi kita. Nah, dalam kehidupan berjemaat, kebutuhan akan orang-orang yang memiliki talenta, kemampuan. Lalu ketika bicara tentang tanggung jawab yang Allah percayakan dan Allah tetapkan, baik sebagai diaken, sebagai penatua, sebagai pelayan di sekolah minggu, di pelayan P atau PT, sebagai pengurus, bahkan kita punya kemampuan-kemampuan lain yang kita peroleh dalam proses perjalanan kehidupan ini. Semua itu merupakan kekayaan dalam kehidupan berjemaat. Tetapi ketika kita hanya berpikir untuk diri kita sendiri, kita tidak berpikir untuk menggunakan segala kemampuan kita untuk membangun, menata jemaat yang Tuhan percayakan bagi kita, maka jemaat akan berada dalam kondisi biasa-biasa saja. Ya, yang penting ada ibadah, toh ada pendeta, toh ada penatua, ada diaken yang melayani. Kalau pembangunan dia tinggal cari uang, bagaimana kita berproses dan selanjutnya dan sebagainya. Apalagi di tengah-tengah kondisi seperti ini sebenarnya membutuhkan banyak kreativitas yang harus muncul dalam kehidupan jemaat ini, terutama dalam mengkreasikan pelayanan di tengah-tengah jemaat ini.
Tapi kenyataannya ya semua berjalan apa adanya saja. Nah, lewat firman Tuhan ini kita diharapkan supaya masing-masing kita dengan talenta dan peran yang kita miliki, kita diharuskan untuk menghidupkan sesuai karunia Allah. Tidak mungkin semua orang menjadi diaken atau penatu atau pendeta, dan tidak mungkin pula semua jemaat menjadi kantori atau pemain musik. Bagi Paulus yang terpenting adalah kita memperoleh karunia Allah. Karunia tersebut kemudian dihidupkan oleh masing-masing jemaat. Nah, jemaat sebagai satu persekutuan tubuh Kristus memiliki talenta dan karunia yang berlimpah. Masing-masing peran dalam jemaat punya kepentingan yang sama. Jadi jangan merasa kecil saat menjalankan peran yang tidak terlihat di gereja. Begitu pula jangan merasa besar saat punya peran yang terlihat penting. Jangan merasa besar saat punya peran yang terlihat penting. Hidupkan talenta dan karuniamu untuk hormat dan kemuliaan Allah, maka Tuhan akan menunjukkan jalan yang lebih utama bagimu. Nah, itu yang harus kita pahami dalam kehidupan ini, sehingga diharapkan di situasi seperti ini ya, apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan, mari kita lakukan dengan kemampuan, dengan talenta dan karunia yang kita miliki dalam kehidupan ini. Kiranya kita bisa menghayatinya dan Tuhan memberkati kita. Amin. Ya, Bapak Ibu, malam hari ini kita akan berdoa dengan jemaat yang ada di sektor pelayanan 4. Keluarga Bapak Christian Stephen Erwin Supardi, keluarga Yusuf Markus Taek, keluarga Christian Budiarto, keluarga Yeremias J.O. Laweri, dan keluarga Thomas Damai Lodohau. Ya, Bapak Ibu, mari kita satukan hati, kita tundukkan kepala, lalu kita berdoa. Dalam anugerah dan kasih-Mu ya Tuhan, kami bersyukur ada hidup yang Tuhan percayakan bagi kami. Dan di dalam kehidupan itu ada karunia, ada talenta, ada kemampuan, ada kelebihan yang kami miliki yang mungkin saja tidak dimiliki oleh orang lain. Tetapi semua tidak akan berarti apa-apa, semua akan sia-sia ketika kami tidak memaksimalkan atau menghidupkan talenta-talenta yang kami miliki dalam kehidupan ini. Ataupun kalau kami mau memaksimalkannya, kami tidak berorientasi untuk kemuliaan Tuhan, tetapi berorientasi pada diri sendiri. Firman Tuhan ini mengingatkan kami sekali saat ini ya Tuhan, agar kami boleh sungguh-sungguh memahami kehendak dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Apa yang harus kami lakukan, peran apa yang harus kami ambil di tengah-tengah persekutuan tubuh Kristus, terutama dalam jemaat GPB Shalom dan Pasar ini. Untuk itu ya Tuhan, Bapa berkati jemaat-Mu, gerakan yang kuasa Roh-Mu yang kudus itu untuk bangkit dan menggerakkan pelayanan, sehingga pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu di dalam situasi dan kondisi saat ini dapat terus hidup, berjalan, dan dapat dilaksanakan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami berdoa bersama dengan keluarga Bapak Stephen Stefanus, keluarga Bapak Christian Stephen Erwin Supardi, keluarga Bapak Yusuf Markus Taek, keluarga Christian Budiarto, keluarga Bapak Yeremias J.O. Laweri, keluarga Bapak Thomas Damai Lodohau. Bapak kenal keluarga-keluarga ini dengan baik ya Tuhan. Keluarga Christian Stephen Erwin Supardi dalam pergumulan mereka, dalam usaha, dalam pekerjaan yang mereka kelola di tengah-tengah kehidupan mereka. Bapak berkati beliau sebagai kepala rumah tangga, ibu rumah tangga yang juga dengan setia mendampingi dan ikut bekerja dalam menopang ekonomi keluarga, anak-anak kekasih yang Tuhan anugerahkan. Berkati mereka juga dalam kehidupan mereka masing-masing. Keluarga Bapak Yusuf Markus Taek, Bapak berkati juga dalam pergumulan, dalam pekerjaan, dalam seluruh aktivitas. Berkati juga istri yang setia mendampingi anak-anak terkasih. Demikian Bapak Kris Budiarto dalam usahanya, Bapak berkati ya Tuhan. Memang sulit saat ini untuk menjalani usaha ya Tuhan,
tetapi dengan terus bersabar dan berpengharapan kepada Tuhan, maka ada saat Tuhan akan kembali menyertai dan memberkati, bahkan melimpahkan berkat dalam pekerjaan dan usaha yang dijalankan oleh Bapak Christian Budiarto. Demikian juga ya Tuhan, Bapak Jeremias J.O. Laweri, Bapak berkati juga dalam kehidupannya, keluarga, rumah tangga, anak-anak terkasih. Bapak berkati, beri kekuatan, beri kesehatan, limpahkan berkat-Mu juga. Demikian juga kami berdoa bagi keluarga Bapak Thomas Damai Lodohau. Berkati Bapak kekasih dalam pekerjaannya, berkati istri terkasih dalam mendampingi dan juga dalam usahanya. Berkati anak-anak kekasih dalam pertumbuhan mereka, dalam studi mereka ya Tuhan. Kelima keluarga ini Bapak berkati, beri kekuatan dan beri kesehatan, lalu limpahkan berkat-Mu dalam setiap pekerjaan dalam usaha, bahkan dalam pergumulan mereka. Kehidupan jemaat-Mu hamba pertaruhkan juga ya Tuhan. Biarlah Bapak mau sertai dan berkati, Bapak pimpin, jaga dan pelihara. Beri kekuatan dan kesehatan, limpahkan berkat-Mu dalam kehidupan setiap pekerjaan dan usaha jemaat-Mu. Bapak juga buka jalan, buka tingkap-tingkap berkat bagi mereka yang terus bergumul ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi jemaat-Mu yang terbaring sakit di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Mereka yang berada dalam kelemahan tubuh karena usia lanjut, para janda duda, anak yatim piatu, Bapak berkati kehidupan mereka. Bapak jaga pelihara, beri yang terbaik, beri sukacita, beri penyertaan. Jauhkan dari segala susah, bahaya, maut sekalipun ya Tuhan. Dan kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi jemaat-Mu yang dengan setia memberikan persembahan-persembahan syukur maupun persembahan persepuluhan. Tuhan pimpin dan sertai, jaga dan pelihara. Berkati dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus itu, agar mereka tetap dilimpahkan berkat, diberikan kekuatan dan kesehatan dalam setiap pekerjaan usaha dan dalam aktivitas mereka. Berkati jemaat-Mu juga ya Tuhan dalam masa pensiun mereka, biarlah mereka boleh menikmati dalam sukacita, dalam anugerah kasih dan penyertaan-Mu. Usaha-usaha sampingan yang dijalankan Bapak berkati, semoga itu semua menjadi berkat dalam kehidupannya. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, kami berdoa juga ya Tuhan bagi bangsa dan negara ini, percepatan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini ya Tuhan. Berdoa bagi seluruh gugus tugas, mulai dari pusat sampai ke daerah, bahkan di tingkat desa sekalipun ya Tuhan. Berkati mereka, beri kekuatan kesehatan, jauhkan dari hal yang tidak berkenan. Berkati tenaga medis yang bekerja untuk memulihkan orang-orang yang terkasih. Bapak beri kekuatan dan kesehatan bagi mereka. Berkati keluarga yang mereka tinggalkan di rumah mereka masing-masing. Keluarga-keluarga yang berduka cita, Tuhan pimpin dan sertai juga. Jaga pelihara dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus itu. Kami berdoa bagi para penderita atau mereka yang terinfeksi virus COVID-19 ya Tuhan, dalam masa isolasi, mereka yang dalam pemantauan, mereka yang terus bergumul untuk kesembuhan, baik yang diisolasi secara mandiri maupun yang dirawat secara khusus. Biarlah kasih Tuhan menyertai dan memberkati kehidupan mereka. Dan malam hari ini kami berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami. Bapak berkati pemerintah kami mulai dari pusat sampai ke daerah, bangsa dan negara ini Tuhan jauhkan. Berkati gereja-Mu juga ya Tuhan. Berkati seluruh diaken, penatua, pengurus pelkat dan komisi, juga panitia pembangunan, demikian juga panitia malam dana. Bapak berkati sehingga masa sulit ini boleh kami lewati, dan pada akhirnya kami boleh kembali melayani dengan penuh sukacita sesuai dengan peran yang Tuhan percayakan bagi kami masing-masing. Beri yang terbaik ya Tuhan, lalu jaga istirahat jemaat-Mu pada malam hari ini. Ampuni kami atas salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu di surga, baik itu melalui kata, perbuatan maupun yang ada dalam pikiran kami sekalipun ya Tuhan. Suci, bersihkan dan layakkan kami. Lalu Tuhan, mari sempurnakan kami dengan berkat-Mu, sehingga biarlah kiranya kasih, karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus mau tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan jemaat-Mu dari malam dalam istirahat ini sampai pagi nanti, dalam tuntunan tangan kasih. Amin.